Cerita 16 tahun menjalin cinta di mana 7 tahun dihabiskan saat pacaran, lalu 9 tahun mendayung pernikahan. Kini tinggal kenangan bagi Dena Devanka dan Jonathan Frizzy. Karamnya biduk rumah tangga tak hanya menyisakan jeruk luka di hati, tapi juga bara prahara yang masih terus menyala. Lalu adakah Dena berdiam diri menunggu semua seteru berlalu? Jawabnya tegas, Dena harus terus melangkah maju menjalani kehidupan yang baru. Salah satu yang kembali dilakukan adalah larut dalam kesibukan pekerjaan. 9 tahun mengemban peran sebagai ibu rumah tangga, kini Dena harus mencari rezeki demi menutupi kebutuhan sehari-hari sejak resmi bercerai pada 17 Februari 2022 lalu. Aku kerja kantoran, kebetulan aku balik lagi ke dunia TV, televisian gitu. Tapi tadi awalnya dunia TV? Iya, gitu. Jadi pegawai kantoran. Tadinya apa di TV? Dulu aku di marketing and sales gitu. Terus sekarang balik lagi? Balik lagi. Tadinya sepanjang menikah itu off? Iya, jadi aku udah di TV, kemudian terus sempat juga di salah satu lifestyle untuk food and beverage gitu. Terus setelah itu begitu married berhenti kerja. Kembali ke kesibukan sebelum menikah, Dena Devanka juga menyibak cerita tentang perjuangannya mempertahankan pernikahan. Tersandra konflik sejak tahun 2019, seteru mereka pecah ketika dugaan KDRT mencuat ke permukaan, lengkap dengan segala drama dan saling tuding. Berkali-kali mencoba mempertahankan keutuhan cinta, namun Dena akhirnya menyerah jua. Ketiadaan komitmen hingga kesetiaan menjaga janji suci pernikahan jadi alasan terbesar Dena akhirnya menyerah dan menyudahi ceritanya bersama Jonathan Frizzy. Aku dalam pernikahan mungkin karena itu dia ya, mungkin karena kita kalau udah sayang, aku udah sayang ya sayang kita pakai cinta, pakai hati, pakai tulus gitu loh. Dan aku menjunjung tinggi untuk komitmen itu gitu loh. Jadi pada saat pernikahan sudah tidak ada komitmen, tidak ada kesetiaan, kejujuran. Nah di situ buat aku gerah nih Mbak gitu. Jadi aku nggak mau berada di dalam posisi seperti ini karena nggak mengenakan sekali untuk menikah dengan seseorang tapi kitanya jadi jadi menunggu untuk diperhatikan. Tahun berapa ya kita mulai ada problem yang besar banget tuh 2019 gitu, udah mulai. Awalnya tuh aku pede Mbak, bedenya tuh enggak lah, bisa lah, dia nggak mungkin gimana-gimana lah, sayang banget lah sama saya, sama anak-anak, toh anak-anak lucu segala macam bla 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 gitu. Inilah, ya mungkin overconfidence itu ya gitu, tapi ternyata anything can happen kan gitu. Dan itu benar-benar yang akhirnya menyadari bahwa oh ya anything can happen nih ternyata kemarin-kemarin dari 2019 itu masih mencoba untuk ya kita untuk mencoba lebih baik, mencoba yaudah kita coba lagi yuk segala macam, tapi ternyata ya nggak bisa. Tali suci pernikahan pada akhirnya diputus palu pengadilan. Namun sayang, proses persidangan tak mampu meredam konflik mereka. Jonathan Frizzy memilih langkah banding lantaran tak terima dengan putusan majelis hakim terkait nafkah anak. Lalu apa sebenarnya yang membuat Ijong keberatan dengan putusan pengadilan untuk memberi nafkah anak sebesar 30 juta rupiah per bulan? Aku sih sama sekali nggak keberatan gitu. Soalnya selama ini kan juga anak-anak nggak pernah kekurangan gitu. Tapi kalau nggak sesuai, ya bisa dipikir aja sendiri gitu. Makanya ini kita mau cari jalan tengah biar sesuai gitu. Karena yang diajukan itu ngada-ngada gitu. Bang Ijong sendiri keberatan juga. Kenapa? 30 juta keberatan. Karena aku bilang tadi nggak keberatan. Asal sesuai aja mas. Gitu. Uang sekolah anak berapa sih? Dia naik banding karena dia pengennya hak asuhnya di dia. Iya, dan juga dia menuntut untuk tunjangannya yang ditentukan oleh hakim itu diturunkan. Selain persoalan nafkah anak, polemik harta gonogini juga menyisakan konflik. Silang pendapat mengemuka ketika Ijong menyebut Dena bersikukuh meminta rumah mereka dijual. Tapi Dena punya pandangan berbeda tentang hal ini. Salah satu alasan terbesar sehingga berniat menjual rumah tersebut lantaran hingga sekarang keduanya diakui Dena masih tinggal di satu atap yang sama. Lalu siapkah Ijong melego rumah penuh kenangan bersama Dena?
dari awal Dena mintanya itu hak wali, sedangkan hak perwalian itu otomatis jatuh sama papanya gitu loh. Yang Dena minta bukan hak asuh gitu, ya Pak. Oh, hak asuh pasti akan bersama nantinya gitu loh. Mau gimana pun juga anak-anak tetap akan sama aku dan Dena. Kalau satu rumah enggak sih, rumah itu rumah aku gitu loh. Dari dulu juga apapun 100% penghasilan dari aku gitu kan. Jadi ini juga gitu lagi tahap untuk pindah-pindah juga gitu. Kabarnya mau dijual, Pak. Kenapa? Kabarnya mau dijual, benar. Mau dijual ya. Kan dia minta gonok ini. Dia ngeluarin statement kalau Dena minta harta Gono gini, ya sudah silahkan gitu. Jadi kesannya kayaknya saya yang meminta rumah itu untuk dijual. Nah, aku juga agak kecewa juga kok begitu sih statementnya kamu. Kan bukan seperti itu. Kalaupun ini dijual ya memang ini harus dijual karena alasan internal kita, bener kan gitu. Jadi jangan ditwist untuk kesannya saya yang nuntut begini itu, nggak apa-apa kok gitu. Jadi saya pun juga sekarang posisinya Mbak ini masih satu rumah jujur ya. Satu rumah, statusnya masih satu rumah. Aku pun juga kayaknya kan nggak enak ya kita statusnya udah cerai.